Dewa kembali setelah beberapa serangan tanpa hasil, tetapi dilukai di kepala ular oleh dua orang di kejauhan. Kepala yang mengapung di rawa hitam tiba-tiba terangkat, dan sebagian besar tubuhnya merangkak keluar dari rawa hitam. Baru saat itulah sosok Tuhan yang besar muncul di depan Luo Yan dan Ling Yun. Monkey-monkey itu benar. Mereka yang datang ke sini memang memiliki dua kuas. Tuhan menundukkan kepalanya dan bertanya, mereka di sini untuk menyelamatkanmu, bukan? Luo Yan ingin menyangkalnya, tetapi sikapnya sepertinya tidak berubah. Dalam situasi ini apa gunanya? Tuhan mengulurkan cakarnya yang besar dan menggali ke arah Luo Yan dan Ling Yun. Kedua wanita itu berpikir bahwa Tuhan akan membunuh mereka, dan ketika mereka menutup mata, mereka juga tetap di tempat menunggu untuk mati, tetapi ketika cakar mencapai mereka, tiba-tiba terbuka dan menangkap seluruh formasi yang terperangkap dan tanah di bawah keduanya, kaki orang, dan melemparkannya dengan ringan. Dia benar-benar menempatkan mereka berdua dalam depresi di punggungnya. Tidak berniat membunuh kita, Ling Yun sedikit bingung. Mata Luo Yan menoleh ke kejauhan, tapi dia berkata kami bahkan tidak layak dibunuh olehnya, dan minatnya mungkin terbang ke sana. Dari rawa hitam. Di kejauhan, dua sosok terbang ke arah kami, sangat cepat. Salah satu sosok kabur dan tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas, dan sosok lainnya adalah Feng Ge dari Istana Taitian. Di Hunyuan Great World, Luo Yan dan Ling Yun pernah melihatnya sebelumnya. Penampilan Feng Ge di dunia besar Hunyuan tidak luar biasa, tapi sekarang dia bisa memasuki pantai seberang, dan dia bahkan bisa melihat wajahnya dengan jelas. Mungkinkah dia yang murni? Ling Yun berseru. Seharusnya, aku tidak tahu siapa orang itu, kata Luo Yan dengan lembut. Ketika dia berada di dunia hebat Hunyuan, Feng Ge mengikuti saudaranya sepanjang waktu, jadi sepertinya ada kemungkinan besar saudaranya memasuki area gelap itu sendiri. Saat sosok di kejauhan semakin dekat dan dekat, di bawah tatapan Luo Yan, sosok dan gerakannya memang 7 atau 8 poin mirip dengan saudaranya. Cekikikan. Ketika dua orang di kejauhan mendekat, Tuhan bersujud di tanah dan mengeluarkan serangkaian tawa yang membosankan. Tawa bergema di seluruh rawa hitam seperti guntur, dan makhluk beracun yang bersembunyi di rawa hitam panik dan berlarian. Luo Zeng sedikit mengernyit saat melihat monster besar di kejauhan. Orang murni dari surga ke-14 sebenarnya adalah kadal besar. Setelah matanya berputar-putar, dia dengan cepat mendarat di punggung kadal besar ini. Ada dua sosok manusia di punggungnya. Bahkan jika jaraknya jauh, Luo Zeng dapat memastikan bahwa kedua sosok manusia ini adalah dua jiwa yang. Yan Er. Jejak amarah dingin muncul di tubuh Luo Zeng, dan kecepatan majunya sedikit meningkat. Feng Ge, yang berjalan berdampingan dengannya, merasakan reaksi abnormal Luo Zeng. Rupanya, kepedulian Luo Zeng terhadap saudara perempuannya tampaknya melampaui segalanya. Setelah pemikiran kecil ini muncul di hati Feng Ge, alisnya juga sedikit terangkat. Setelah beberapa tarikan napas, keduanya akhirnya sampai ke hadapan Tuhan. Hehehe, rangkaian tawa teredam Tuhan berlangsung lama sebelum dia berhenti, mengulurkan cakarnya dan menunjuk ke arah Feng Ge dengan ringan, dan berkata, apakah kamu yang murni yang dikatakan monkey-monkey itu? Ge menatap dewa. Dengan wajah dingin dan tidak berbicara. Meskipun penampakan Tuhan dan dia terpisah ribuan mil, Feng Ge masih bisa merasakan rasa keakraban darinya, yang mengingatkannya bahwa Tuhan itu sama seperti dia. Feng Ge sangat tidak senang karena hal jelek seperti itu dianggap sebagai jenisnya sendiri. Jawab aku. Dewa yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi mudah tersinggung pada saat berikutnya. Di 14 langit, ia adalah penguasa dunia ini, dan tidak peduli apakah itu makhluk di alam gelap atau makhluk di alam terang, ia tidak berani mengabaikan atau tidak patuh sedikit pun. Tapi Feng Ge sama sekali tidak mempedulikannya. Pada saat ini Luo Zeng berdiri di depan Feng Ge, menunjuk ke belakang Tuhan dan berkata, monkey hitam itu mengikat adikku di sini. Tujuannya adalah untuk membunuh orang dengan pisau. Jika kamu tidak ingin digunakan oleh monkey hitam, tolong biarkan mereka pergi. Saat Luo Zeng membuka mulutnya, tubuh Luo Yan sedikit bergetar, dan Ling Yun juga tampak terkejut. Luo Zeng yang datang. Murid Tuhan mencerminkan sosok Luo Zeng, wanita manusia adalah orang yang murni, tetapi anak ini tidak, dan sulit bagi Tuhan untuk memahami bahwa dia dapat melukai lidahnya sebagai orang yang tidak murni. Monkey hitam ingin meminjam pisau untuk membunuh orang. Tuhan mengulangi kata-kata Luo Zeng. Tepat sekali, Luo Zeng mengangguk, yang mulia, tolong jangan bingung dengan monkey-monkey itu. Hanya dengan monkey-monkey jelek itu. Lord mengulurkan cakarnya saat berbicara, dan menunjuk ke arah Feng Ge, biarkan aku membiarkan pergi dari dua jiwa yang di belakangku, dan tinggalkan dia sendirian, bisakah kamu menyetujui kondisi ini? Feng Ge mendengar ini,
dan menatap Luo Zeng dengan cibiran di wajahnya, dan Luo Zeng bertanya langsung jika kamu bisa tidak setuju. Kalau begitu aku khawatir kalian semua akan tinggal. Tuhan membuka mulutnya dan mengeluarkan suara teredam, dan sekarang tidak hanya tertarik pada Feng Ge, tetapi juga pada Luo Zeng. Sisik pada tubuhnya yang besar tiba-tiba terbuka, dan ribuan warna bermekaran dari tepi sisik. Cahaya yang dipancarkan oleh orang suci ini pada saat ini tidak terbatas pada cahaya putih, tetapi warna yang berwarna-warni. Rawa yang awalnya gelap dan tak bernyawa, tiba-tiba menjadi hidup, seperti sinar pertama angin musim semi, dan satu pikiran dapat mengubah dunia. Sinar cahaya ini tidak dapat melukai Luo Yan, Ling Yun, Luo Zeng, Feng Ge, tetapi berakibat fatal bagi makhluk lain di rawa. Apakah itu tanaman merambat air kering yang berkelok-kelok atau rumput liar yang tergenang air yang telah jatuh ke dalam air dan berakar, begitu bersentuhan dengan cahaya ini, berubah menjadi kehampaan. Titik-titik. Yang lebih menakutkan adalah makhluk di seluruh rawa hitam sepertinya memiliki perasaan terhadap cahaya warna-warni yang dipancarkannya, nostalgia yang unik, ular hujan yang bersembunyi di kedalaman rawa dengan panjang lebih dari 1000 kaki, dan buaya tiang gelap yang merayap di rawa hitam yang bisa diperbaiki selama ribuan tahun, dilarikan ke dalam cahaya seolah-olah dirasuki setan pada saat ini, dan kemudian dimusnahkan menjadi jejak cahaya, untaian. Energi menghilang dalam cahaya berwarna. Mereka mengorbankan diri mereka sendiri. Tuhan benar-benar kuat. Luo Zeng sedikit meremas tangan yang memegang lembing. Tidak lama kemudian Feng Ge menjadi orang yang murni, dan kekuatannya jauh melampaui makhluk biasa dari pantai seberang, bahkan makhluk dari alam gelap. Dewa di depannya adalah monster tua yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui, pemahamannya tentang dirinya sendiri, sisi lain, dan cahaya tak terukur dari Brahma Agung tidak sebanding dengan Feng Ge. Wow, setelah dewa mengaum, cakar tajam sudah menutupi kepala Luo Zeng. Luo Zeng telah lama berjaga-jaga, dan secara alami mustahil bagi Tuhan untuk memukulnya dengan tamparan, dan sosoknya seperti hantu, dan dia menjarah ke satu sisi. Boom! Setelah cakar menamparkan lumpur Black Marsh benar-benar memicu gelombang riak, menyebar ke seluruh Black Marsh ke segala arah. Luo Zeng melompat tinggi sambil menghindari pukulan ini, matanya berkilat tajam, dan lembing di tangannya diproyeksikan ke tengah alis dewa. Terdengar pekikan tajam saat lembing menembus kegelapan. Ho! Hampir tanpa peringatan, lembing telah dipaku ke dahi Tuhan. Kekuatan tembakan terbangnya tidak lemah, jika bisa tembus bisa langsung menghancurkan kepala dewa. Tapi pemandangan ini tidak muncul sama sekali, tembakan yang kuat bahkan tidak menembus kulit dewa, hanya ujung lembing yang menembus sebagian saja. Hei! Sementara Luo Zeng masih di udara, kaki Tuhan yang lain mengayun ke arah Luo Zeng, dan dengan jepret, itu menepuk Luo Zeng. Bang! Luo Zeng dihantam langsung ke rawa setelah dipukul dengan keras. Begitu wajah Feng Ge berubah, dia hendak pergi untuk memeriksa, tetapi sebelum dia bisa mengambil langkah, kaki Tuhan yang lain telah menepuk sisinya, dan Tuhan berkata aku menghabiskan hidupku di surga ke-14. Selama ini tahun, saya pada dasarnya telah melahap semua makhluk di sini, tapi yang paling enak adalah agas hitam, tapi seleramu juga enak Cakar itu tiba-tiba bergerak ke arah Feng Ge. Reaksi Feng Ge juga sangat waspada, melihat cakar tajam mencengkeram kepalanya, dia membalik ke belakang di udara dan tiba-tiba melompat keluar. Ho! Ho! Cakar tajam dewa mengikuti dari dekat, dan terus meraih Feng Ge, sementara Feng Ge mempertahankan kecepatan yang fleksibel, dan terus mundur seperti capung di rawa hitam. Namun proses mundurnya juga sangat mendebarkan. Setelah Feng Ge menjadi orang yang murni, mengandalkan kekuatan fisik ini telah membuat kemajuan besar. Ketika dia berada di surga ke-13, dia dengan mudah menghancurkan kekuatan lebih dari 3000 dewa, dan kekuatannya dapat dikatakan jauh melampaui Luo Zeng. Sekarang setelah memasuki surga ke-14, tubuh fisiknya masih kuat, tetapi sekarang dia menghadapi dewa surga ke-14 yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan celah itu secara alami disorot. Sua, wow, Feng Ge terus memutar berbagai bentuk sambil mundur, hanya berjarak 1 inci dari cakar tajam Tuhan. Aku mengerti berapa lama kamu bisa mundur. Ada sedikit kegembiraan di mata Tuhan. Sebagai penguasa 14 langit, ia sudah terlalu lama berdiri di atas lapisan ini. Di seluruh surga ke-14, sepertinya tidak ada yang layak untuk diperhatikan dan dilakukan. Sekarang setelah akhirnya bertemu dengan keberadaan yang luar biasa, Tuhan secara alami sangat bersemangat. Saat tubuhnya melaju ke depan, kaki depan lainnya bergabung. Di bawah jalinan 2 cakar yang tajam, cahaya cakar yang tajam meninggalkan bayangan warna-warni di kegelapan. Feng Ge menggertakkan giginya dengan erat,
berlarian ke kiri dan ke kanan di bayangan. Puff! Cakar tajam menyapu dada Feng Ge, dan noda darah yang dalam muncul di bawah tulang selangkanya. Murid Feng Ge menyusut, dan dia akan berbalik ke sisi lain, tetapi Tuhan telah menebak arahnya, dan mengambil langkah pertama untuk menangkapnya di udara. Sudah berakhir. Hati Feng Ge bergetar, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa perjalanannya ke sisi lain mungkin akan berakhir jika dia tertangkap oleh ini. Untuk beberapa alasan, bahkan saat menghadapi kematian, dia tidak memiliki penyesalan di hatinya. Selama periode dari surga ke-13 hingga surga ke-14, dia telah mengenali kembali dirinya sendiri. Tetapi jika dia mati, Luo Zeng. Sebelum pikiran ini benar-benar hilang dari benaknya, dia melihat cakar tajam berhenti beberapa kaki di depannya, tidak maju 1 inci pun. Feng Ge berkedip, merasa sedikit aneh. Cakar tajam Tuhan tidak hanya tidak bergerak maju, tetapi perlahan mundur, dan wajah besar seperti kadal menunjukkan warna kemarahan yang kuat. Saat ia mundur sedikit demi sedikit, Tuhan mengeluarkan raungan yang dalam. Baru pada saat itulah Feng Ge memperhatikan bahwa Luo Zeng memegang ekor Tuhan dengan erat dan menyeretnya ke belakang. Orang pembawa sial manusia. Tuhan meraung, menyerah mengejar Feng Ge, berbalik dan bergegas menuju Luo Zeng. Boom! Di bawah cipratan lumpur, Luo Zeng dilempar oleh Tuhan. Kakak, Luo Zeng. Luo Yan berteriak di belakang kadal besar, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, hanya tak berdaya dan khawatir. Melihat pemandangan itu, Feng Ge, yang telah mundur jauh-jauh, menunjukkan jejak permusuhan di wajahnya yang halus, kakinya yang panjang menginjak tanah berlumpur, dan seluruh tubuhnya juga bergegas menuju Tuhan dalam parabola. Tapi sebelum Feng Ge mendekat, ekor dewa menyapu busur di udara. Retak. Dengan sedikit jentikan ekornya, kekuatan yang terkandung di dalamnya mencapai 4.000. Setelah memukul tubuh Feng Ge dengan keras, Feng Ge hanya mengeluarkan erangan teredam, dan bau amis manis keluar dari tenggorokannya, dan dia berguling ke rawa, seluruh tubuhnya sakit dan lemas, dan dia tidak bisa bergerak, untuk sementara. Tuhan mengabaikan Feng Ge, tetapi membombardir Luo Zeng beberapa kali berturut-turut. Dalam situasi seperti itu, Luo Zeng hampir tidak memiliki ruang untuk mundur, dan hanya bisa berbaring di tanah dengan tangan untuk melawan. Ledakan. Setelah pengeboman pertama, bintik-bintik cahaya di tubuh Luo Zeng menjadi sangat aktif, membantu Luo Zeng menanggung kekuatan Tuhan. Tapi kekuatan Tuhan benar-benar terlalu kuat, sementara roh sumber caotik memiliki kekuatan, ada tanda kelelahan yang samar. Pada saat yang sama, cahaya keemasan di tubuh Luo Zeng juga mekar, itulah arti sebenarnya dari Tao yang belum diketahui. Arti sebenarnya dari Tao ini dengan cepat membasuh semangat sumber kekacauan, dan mengembalikan semangat caotik sos ke keadaan semula. Warna aneh berkedip-kedip di pupil mata Tuhan yang besar. Ia tidak pernah meninggalkan langit ke-14, dan secara alami belum pernah melihat hal-hal seperti roh sumber kekacauan, dan hanya berpikir bahwa tubuh fisik Luo Zeng kuat. Tidak peduli seberapa kuat benda itu, bagaimanapun juga ada batasnya. Tuhan tidak percaya pada kejahatan, dan meledakkan pukulan kedua ke Luo Zeng. Boom! Jiwa sumber kekacauan Luo Zeng, yang baru saja dicuci oleh arti sebenarnya dari Dao, jatuh ke ambang kelelahan lagi, tetapi ketika Luo Zeng diserang, arti sebenarnya dari Tao membuat roh sumber kekacauan pulih dengan cepat. Dia dibombardir oleh Tuhan berturut-turut. 2 kali, Luo Zeng tidak hanya tanpa cedera, tetapi roh sumber caotik masih penuh vitalitas, dan wajah Luo Zeng menunjukkan sedikit kegembiraan. Baru-baru ini, ketika Luo Zeng melatih caotik origin spirit di tubuh fisiknya, dia menebak ini di benaknya. Ketika roh sumber caotik cukup kuat, arti sebenarnya dari Tao dalam tubuh dan roh sumber caotik dapat membentuk siklus satu sama lain, sangat menunda kecepatan kelelahan roh sumber caotik. Jadi serangan yang dapat ditanggung oleh caotik sos spirit Luo Zeng adalah 10 kali, 20 kali lipat dari yang lain. Bagaimana jika caotik sos spirit terus menjadi kuat? Arti sebenarnya dari Dao yang diubah oleh serangan yang sama yang diderita Luo Zeng dapat sepenuhnya memulihkan semangat sumber kekacauan, selama tidak terbunuh oleh satu pukulan, tubuh fisik Luo Zeng hampir abadi. Inilah masalahnya sekarang. Kekuatan dewa ini memang sangat kuat, tetapi tidak dapat menghancurkan roh sumber caotik sekaligus, yang berarti roh sumber caotik tidak akan pernah jatuh ke dalam kelelahan. Boom, boom, boom. Setiap kali dewa ini membombardir, ketidakpercayaan di matanya meningkat 1 poin. Ia belum pernah melihat hal yang aneh, dan bahkan ragu-ragu untuk sementara waktu, apakah kekuatannya terlalu lemah, atau apakah anak ini terlalu kuat. Tuhan diam-diam ketakutan, tetapi ketiga wanita lainnya merasa sangat tidak nyaman. Luo Yan melihat lumpur hitam di bawah, dan tidak bisa membedakan sosok Luo Zeng sama sekali.
Di bawah pengeboman seperti itu, Luo Zeng takut dia akan hancur dan berubah menjadi bagian dari lumpur. Feng Ge berjuang untuk bangun dari rawa, seluruh tubuhnya kotor, dia mencoba untuk bergerak maju, tetapi tubuhnya memang dengan luka yang serius, sangat sulit untuk melangkah. Boom, boom, boom. Ketika Tuhan meledak lebih dari 10 kali, wajah penuh kecemasan Feng Ge secara bertahap menunjukkan warna yang aneh. Luo Zeng tidak mampu menanggung begitu banyak serangan dari Tuhan ketika dia tidak bisa melawan. Mengapa Tuhan masih membombardir terus-menerus? Luo Yan dan Ling Yun juga melihat petunjuk saat Tuhan meledakkan lebih dari 20 kali. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka juga merasa bahwa perilaku kadal besar ini agak tidak normal. Kekuatan Tuhan juga terbatas, dan setelah sekitar 30 pengeboman dengan seluruh kekuatannya, akhirnya dia sedikit lelah, mundur selangkah, dan menghembuskan nafas berat dari kedua lubang hidungnya. Feng Ge, Luo Yan dan Ling Yun melihat ke arah Luo Zeng, di mana sebuah lubang besar telah dihancurkan oleh Tuhan, dan lubang itu telah diisi dengan lumpur hitam. Setelah beberapa saat, lumpur sedikit berfluktuasi, dan sosok Luo Zeng merangkak keluar, terlihat sangat tidak terluka. Kakak, tidak apa-apa, suara Luo Yan bergetar. Ling Yun memiliki ekspresi seperti hantu, ini tidak mungkin. Kemampuan Luo Zeng untuk memasuki sisi lain dalam daging sudah merupakan keajaiban yang luar biasa di mata Ling Yun, dan keajaiban adalah keajaiban. Mungkin Luo Zeng punya sesuatu yang istimewa sebagai kakak Ling Yun yang maha kuasa di mulut Luo Yan, Ling Yun sudah bisa menerima pertemuan itu. Tetapi di hadapan Dewa Langit ke-14, dia melakukan lusinan serangan kekuatan penuh, dan hasilnya tetap utuh. Ling Yun merasa bahwa situasi yang tidak masuk akal seperti itu hanya bisa terjadi dalam mimpi, tetapi bagaimana dia bisa bermimpi ketika jiwanya memasuki sisi lain. Dan kekhawatiran di wajah Feng Ge terhapus, digantikan oleh keterkejutan dan kegembiraan. Kamu sepertinya tidak memiliki kekuatan yang cukup. Luo Zeng mengangkat kepalanya dan sedikit tersenyum pada Tuhan. Bagaimana kamu melakukannya? Tuhan menatap Luo Zeng, sangat bingung. Sudah pasti bahwa tubuh anak laki-laki ras manusia di depannya tidak bisa sekuat itu. Pada dirinya, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan tampaknya telah terjadi. Tidak peduli seberapa pintar Tuhan itu, tidak mungkin untuk menebak di luar hal-hal di luar ruang lingkup kognisinya, belum lagi arti sebenarnya dari Tao Luo Zeng sejauh ini, tidak ada yang bisa melihat jalan keluarnya, dan pembentukan siklus aneh seperti itu sepenuhnya salah, untuk mengetahui, kata Luo Zeng. Jika kemampuan Anda terbatas pada ini, maka Anda telah kalah. Feng Ge, sebagai orang yang murni, tidak memiliki kekuatan gaib lain selain mampu memanipulasi cahaya langit Brahma Agung yang tak terukur sesuka hati, dan memiliki tubuh fisik yang lebih kuat. Oleh karena itu, Luo Zeng juga berspekulasi bahwa kadal besar ini mungkin tidak memiliki kemampuan lain. Sebesar ini sejak kadal menjadi Tuhan, kapan ia diperlakukan seperti ini? Apakah itu tubuh fisik langit ke-14, jiwa matahari, atau makhluk yang berakar di langit ke-14, ia selalu dihormati dan ditakuti, dan sudah lama terbiasa mata yang menakjubkan itu. Setelah mendengar ejekan Luo Zeng, itu benar-benar mengangkat kepalanya dan meraung. Cahaya putih mekar dari lapisan bawah sisiknya, dan di bawah pembiasan cahaya timbangan, itu berubah menjadi 7 warna cahaya. Ini berlalu jaraknya sangat jauh. Setelah Monkey Panji menyerahkan Luo Yan dan Ling Yun kepada Tuhan, mereka meninggalkan rawa hitam tanpa henti ketika Tuhan mulai mengaum. Raja Monkey telah baru saja meninggalkan tepi rawa hitam. Pada saat ini, mereka tiba-tiba melihat kilatan cahaya. Itu adalah cahaya yang suci, teriak Raja Monkey. Sakit, lari, lari. Raja Monkey lainnya menutupi wajahnya dan berbalik untuk melarikan diri. Ketika Raja Monkey melihat cahaya, berarti cahaya tersebut telah diantarkan ke lokasi mereka. Meskipun jarak dari posisi ini jauh, cahaya langit Davan yang tak terbatas tidak masuk akal, ia menelan semua yang ada di area gelap. Setelah menyadari bahwa ada yang tidak beres, Monkey Panji juga berlari kencang dengan kudanya, tetapi semua tanaman iblis dan rumput di sepanjang jalan tertelan oleh cahaya, diikuti oleh kuda yang berlari kencang, dan Raja Monkey di atas kudanya. Setelah Monkey Panji dipromosikan menjadi Panglima Monkey Raja, dia memimpin klan Monkey Raja untuk membuat kemajuan besar, menjadikan klan Monkey Raja sebagai klan terbesar di surga ke-14, dan bahkan menginjak-injak klan bermata satu, mantan musuh, di bawah kaki mereka. Pada akhirnya, sang komandan, bersama dengan Han Jiangwei yang telah dia kembangkan, meninggal dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Di sisi lain, Min Qi dan Min Ham dari Zerg Master Clan berada lebih jauh dari Black Marsh. Keduanya awalnya berencana untuk mengikuti Luo Zeng,
jadi ketika Luo Zeng dan Feng Ge memasuki Black Marsh, mereka juga berencana untuk memasukinya, tetapi Luo Zeng menolak, jadi keduanya menunggu di luar Black Marsh. Itu cahaya. Cahaya datang. Min Qi dan Min Ham menunjukkan ketakutan di wajah mereka, bahkan skarab yang dijinakkan sepenuhnya gemetar, dan makhluk di alam gelap memiliki ketakutan naluriah terhadap cahaya Davan yang tak terbatas. Namun, kedua ahli serangga itu tidak melarikan diri. Setelah mereka berbalik, mereka melihat sebuah lubang besar tidak jauh dari sana. Keduanya melompat ke dalam lubang besar tanpa ragu-ragu. Tidak peduli seberapa kuat cahaya langit tak terukur dari Brahma Agung, pada akhirnya akan melelehkan materi permukaan sebelum mereka mendapat giliran, tindakan bersembunyi di gua menyelamatkan mereka dari bencana. Saat cahaya berangsur-angsur memudar, seluruh rawa hitam menghilang. Hilang dengan rawa hitam adalah ribuan ular, serangga dan semut di rawa, dan bahkan beberapa ras dari sisi lain. Luo Zeng, Feng Ge, Luo Yan, dan Ling Yun adalah makhluk di domain cahaya, dan milik Davan Skylight tanpa batas melawan mereka, mereka tidak berpengaruh sama sekali. Karena seluruh rawa telah terkikis, batuan padat di bawahnya terlihat. Luo Zeng dan Feng Ge berdiri di atas dua batu besar, menatap Tuhan. Sepasang sayap cahaya tumbuh dari punggung dewa, dan cahaya putih berputar menjadi garis-garis dan menutupi seluruh tubuhnya dengan padat, memantulkan langit di sekitarnya dengan sangat terang. Kamu tahu terlalu sedikit tentang yang murni, aku bisa menunjukkan kepadamu apa yang disebut putra cahaya, kata Tuhan dengan senyum kusam. Begitu kata-kata itu jatuh, garis-garis bengkok itu berkumpul dari sekitar tubuhnya ke dadanya, membentuk garis spiral. Boom! Gelombang cahaya putih keluar dari dadanya dan mengenai Luo Zeng secara langsung. Kaca, kaca, kaca. Gelombang cahaya belum mengenai tubuh Luo Zeng, itu hanya ditutupi oleh paksaan, dan bebatuan di bawah kaki Luo Zeng dan di sekitarnya telah retak. Kekuatannya menjadi lebih kuat. Murid Luo Zeng sedikit menegang, dan sayap guntur di belakangnya tiba-tiba keluar. Jika sayap guntur dikorbankan di alam gelap, Dao Yun dari Xuanlei Divine Dao akan langsung ditelan oleh kegelapan, tetapi saat ini kegelapan telah sepenuhnya diusir oleh Tuhan, jadi tidak masalah untuk mengorbankannya sekarang. Retak. Thunder Wing meraung di punggung Luo Zeng, dan Luo Zeng telah berubah menjadi kilatan petir dan menebas ke satu sisi, meraih Feng Ge, yang tidak nyaman, ke dalam pelukannya. Sinar kekuatan yang menakutkan jatuh lurus ke bawah, dan gelombang kejut berubah menjadi lingkaran yang terlihat dengan mata terbuka, melonjak ke segala arah. Sinar cahaya yang membubung menembus langit, membentuk seberkas cahaya yang menembus area gelap dari bawah ke atas. Sebelum lingkaran itu menyebar, Luo Zeng telah meraih Feng Ge dan berlari menjauh, akhirnya menghindari pukulan itu. Feng Ge tergantung di tubuh Luo Zeng, matanya penuh warna aneh. Metode macam apa itu, bagaimana bisa begitu kuat? Dia dan Tuhan sama-sama murni, tetapi dia tampaknya tidak mengerti metode seperti itu sama sekali. Meskipun dapat didorong sesuka hati, ia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Bahkan kamu tidak tahu, bagaimana saya bisa tahu. Luo Zeng memegang Feng Ge dengan erat dan tersenyum pahit. Sebuah pukulan meleset, dewa mendengus dingin, sayap cahaya di belakangnya berfluktuasi, dan tubuh besar itu terbang menuju Luo Zeng, dan pada saat yang sama, sinar cahaya berubah menjadi pola spiral dan berkumpul dari dadanya lagi. Itu datang lagi. Feng Ge menunjuk ke langit dan mengingatkan. Begitu kata-katanya jatuh, gelombang cahaya dari dada dewa menyembur keluar lagi. Ketika gelombang cahaya jatuh, seluruh ruang bergetar sedikit, dan langsung menuju ke Luo Zeng. Luo Zeng dapat merasakan paksaan yang menakutkan tanpa menoleh ke belakang, dia menggertakkan giginya sedikit, dan sayap guntur di punggungnya meledak, dan sosoknya berakselerasi lagi, dan gelombang cahaya jatuh di belakang Luo Zeng lagi. Boom! Gelombang kejut menyebar dengan cepat, dan materi gelap yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan oleh cahaya. Luo Zeng mengangkat Feng Ge ke depan, memblokir gelombang kejut dengan punggungnya, dan mengikuti momentum di bawah dorongan gelombang kejut, dan kecepatannya meningkat pesat. Begitu Tuhan melebarkan sayapnya, dia mengikuti dari belakang. Setelah mengejar dan melarikan diri, makhluk-makhluk di area gelap di sepanjang jalan mengalami nasib buruk. Begitu gelombang cahaya mengenai, gelombang kejut yang dihasilkan cukup untuk memusnahkan makhluk hidup dalam radius 10 mil, dan sepasang sayap cahaya dewa dapat terus-menerus melepaskan cahaya langit yang tak terukur. Kemanapun ia lewat, materi di area gelap di bawah terkikis secara paksa, dan sepasang sayap cahaya dengan paksa membajak parit dalam yang lebarnya lebih dari 20 kaki dan panjang lebih dari 30 mil di area gelap dan parit yang dalam ini masih memanjang. Luo Zeng berada di bawah banyak tekanan saat menghadapi gelombang cahaya yang jatuh dari langit ini.
Kekuatan gelombang cahaya ini mungkin melebihi batas tubuh fisik Luo Zeng, dan tubuh fisiknya tidak terkalahkan. Jika Chaotic Soul Spirit terlalu lelah untuk diperbaiki, Luo Zeng juga akan terluka parah dan mati. Hati-hati di kiri, di belakang kanan. Feng Ge mengingatkan Luo Zeng dengan seluruh konsentrasinya. Tepat ketika Luo Zeng terbang ke kiri depan terlebih dahulu, berencana untuk menghindari gelombang cahaya di belakangnya, Tuhan tiba-tiba membalik di udara, datang ke depan Luo Zeng, dan membuka mulutnya pada saat yang sama. Hei! Lidahnya yang ramping meluncur ke arah Luo Zeng dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap oleh mata terbuka. Luo Zeng tidak berharap Tuhan menggunakan lidahnya untuk menyerangnya, dan dia melemparkan Feng Ge keluar dengan sedikit kejutan di hatinya. Bahkan jika dia terlibat dalam mulut Tuhan, Tuhan ini mungkin tidak bisa memakan dirinya sendiri. Tetapi Tuhan tidak bermaksud untuk menggulung Luo Zeng ke dalam mulut. Saat lidah berguling, itu seperti cambuk yang kencang, dan itu memantul keras ke Luo Zeng. Bang! Tidak dapat bertahan, Luo Zeng terbang mundur, dan jalur penerbangannya yang terbalik bertepatan dengan gelombang cahaya yang jatuh di belakangnya. Gelombang cahaya ini mengenai Luo Zeng tanpa memihak, dan Luo Zeng terselubung di dalam. Boom! Pancaran gelombang cahaya sekali lagi menyinari langit. Tuhan menyipitkan matanya, menatap bola cahaya yang menyebar dengan cepat di bawah dan perlahan turun. Dengan sedikit rasa dingin di hatinya, butuh banyak masalah untuk berurusan dengan anak manusia, yang membuatnya sangat tidak puas. Luo Zeng tidak ada harapan. Ling Yun penuh dengan kesusahan. Luo Yan tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap dengan bingung. Feng Ge, yang diusir oleh Luo Zeng, baru saja mendarat, sepasang mata yang indah juga sangat bermartabat, dan kekhawatiran yang kuat muncul di pupilnya. Setelah gugus cahaya bersinar selama 3 atau 4 napas, secara bertahap memudar. Sebuah lubang besar muncul di tempat itu, dan sesuatu yang aneh merangkak di dasar lubang besar itu. Benda itu terlihat seukuran manusia, namun penampilannya telah berubah drastis. Ada paku memanjang dari belakang, dan setelah paku memanjang ke bawah, ada ekor yang tebal. Apa ini, Luo Zeng? Ling Yun bertanya dengan wajah aneh. Di mana saudaraku Luo Yan menatap monster itu, juga sangat bingung. Bahkan Feng Ge belum pernah melihat bentuk seperti Luo Zeng, mengedipkan matanya dengan bingung. Wosh! Saat Tuhan juga sedikit terkejut, anggota tubuh kekar monster itu tiba-tiba melompat. Tuhan telah turun melewati lubang, tidak jauh dari monster itu. Ketika monster itu tiba-tiba menyerang, rasa krisis tiba-tiba muncul di hati Tuhan, dan ketika dia hendak melebarkan sayapnya dan terbang menjauh, monster itu sudah menempel padanya, dan pada saat yang sama mengangkat ekornya di belakangnya. Kulit dewa ini kasar dan tebal. Luo Zeng tidak bisa mematahkan kulitnya dengan lembing sebelumnya, tetapi tusukan ekor monster itu langsung terendam. Kepanikan akhirnya muncul di mata Tuhan, dan salah satu cakar tajamnya menghantam monster itu, tetapi monster itu sangat gesit. Setelah mencabut duri ekornya, tubuhnya melompat lagi, dan duri ekor hitam itu membuat letupan dan ditikam lagi ke leher Tuhan. Setelah menusuk tanda ini, monster itu menyerbu punggung dewa, melewati Luo Yan dan Ling Yun, melilit perut dewa, dan menusuk jarum hitam itu lagi. Setelah menusuk 3 kali berturut-turut, monster itu meninggalkan tubuh dewa dan mendarat dengan kokoh di tanah. Segera, pemandangan yang sangat aneh muncul dalam daging Tuhan. 3 lampu hijau mulai menyebar dari dada, leher, dan perut kanan Tuhan. Armor kulit hitam benar-benar berubah menjadi kabut hijau beracun. Apa ini? Racun macam apa ini? Dewa melihat perubahan di tubuhnya dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Itu menggerakkan cahaya langit tak terbatas secara maksimal, mencoba mengisi tubuhnya dengan energi. Tapi tidak peduli seberapa kuat cahaya langit yang tak terbatas itu, tidak dapat membantunya menghilangkan racun. Dewa berguling di udara, melompat-lompat, dan mengeluarkan geraman rendah. Setelah perjuangan sia-sia ini berlangsung selama lebih dari 10 napas, akhirnya habis, dan jatuh lebih dulu dari udara ke tanah. Sepasang sayap cahaya dan cahaya putih yang mengalir di permukaan tubuh juga dengan cepat meredup, dan napas menghilang dalam sekejap. Instan.net. Kegelapan yang telah dihilangkan secara bertahap turun lagi sayangnya. Sebelum kegelapan benar-benar menutupinya, Feng Ge melambaikan tangannya lagi, dan cahaya putih turun dari langit, menyinari radius beberapa ratus kaki, dan sebagian besar cahaya berkumpul pada monster body. Dia berjalan menuju monster yang tergeletak di tanah, dan bertanya dengan hati-hati, kamu, apakah kamu Luo Zeng? Monster ini, seperti Luo Zeng, memiliki tubuh fisik yang buram dan tidak dapat melihat bentuknya dengan jelas. Itu juga harus memasuki sisi lain dengan tubuh fisik, tetapi jarak antara penampilan dan Luo Zeng terlalu besar.
Monster yang tergeletak di tanah tiba-tiba melompat, dan tubuhnya berdiri tegak, yang terlihat agak mirip dengan kalajengking hantu. Hanya saja penampilannya lebih arogan dan mendominasi, apalagi ekor kalajengkingnya yang tebal bersinar dengan cahaya hijau tua, seolah-olah akan merenggut nyawa siapapun yang mendekatinya setiap saat. Melihat monster itu berdiri, Feng Ge mundur beberapa langkah. Bentuk monster ini agak kabur, dan saya tidak dapat melihat wajahnya sendiri dengan jelas. Persis sama dengan tubuh fisik Luo Zeng yang memasuki sisi lain. Kemungkinan besar itu adalah Luo Zeng sendiri, tetapi Feng Ge masih sedikit waspada dan takut. Apakah penampilannya terlalu menakutkan? Suara Luo Zeng tiba-tiba melayang keluar. Setelah mendengar suara yang akrab ini, Feng Ge menghela nafas lega, dan berkata dengan nada mencela, kamu baru saja berbicara lebih awal, mengapa repot-repot menakut-nakuti orang? Ini pertama kalinya aku melihat ekspresimu ini. Luo Zeng tersenyum. Kesal dan malu, Feng Ge menjawab dengan mendengus, ini pertama kalinya aku melihatmu seperti ini. Untung ini ada di pantai lain, jika di istana surgawi, aku khawatir itu benar-benar akan membuatmu takut. Luo Zeng berkata sambil memulihkan tulang-tulang itu, potongan-potongan tulang ini dilipat ke dalam tubuh Luo Zeng, ekor, paku di punggung, dan lengan lebar semuanya dikembalikan ke keadaan semula, dan kemudian dia langsung pergi, kepada Tuhan. Vitalitas dewa rusak, dan seluruh permukaan tubuhnya tertutup lumpur hijau. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Teriak Luo Yan berdiri dalam formasi mengantuk. Formasi yang terperangkap di bawah kakinya memisahkan dunia luar, tetapi Luo Yan dan Ling Yun tidak terpengaruh. Setelah Luo Zeng mengangguk ke arah saudara perempuannya, sayap guntur di belakangnya melintas, dan dia terbang ke belakang mayat dewa, menelan seluruh formasi yang terperangkap di tangannya, dan memindahkannya ke bawah. Kembali, kata Luo Zeng. Luo Yan dan Ling Yun mundur ke sisi lain dari formasi yang terperangkap, Luo Zeng mengangkat tangannya dan menebas ke arah formasi yang terperangkap, seluruh formasi yang terperangkap membuat suara berderak, dan kemudian runtuh. Kemudian Luo Zeng melangkah maju dan memeluk adik perempuannya, tetapi tidak bisa berhenti meminta maaf, maaf, tapi aku membawamu ke dalamnya tanpa alasan kali ini. Apa yang Luo Yan derita adalah tidak bersalah bencana, dan itu tidak seperti situasi orang lain memang sial terikat ke medan gelap. Luo Yan mengerutkan bibirnya, tetapi terhibur dengan lembut bukan tanpa alasan, musuh kakakku adalah musuhku. Meskipun kedua bersaudara itu memilih kekuatan super yang berbeda, posisi mereka tetap sama. Kecelakaan ini sepenuhnya karena kerumitan perhitungan pihak lain. Berbicara tentang ini, akulah yang terlibat tanpa alasan, Luo Zeng, haruskah kamu meminta maaf kepadaku? Ling Yun berkata dengan senyum di belakangnya. Saat itu, keluarga Sing Falcon tidak bisa membedakan yang mana dari keduanya yang merupakan Luo Yan, jadi mereka menculik mereka bersama, dan Ling Yun juga dianggap tidak beruntung. Ketika Luo Zeng hendak berbicara, suara Feng Ge datang perlahan, kamu beruntung telah menyelamatkanmu, dan angan-angan untuk meminta maaf kepadamu. Luo Yan adalah adik perempuan Luo Zeng, tidak peduli emosi apa yang diungkapkan Feng Ge, saya tidak melihatnya, tapi Feng Ge tanpa ampun menekan kata-kata Ling Yun. Ling Yun juga orang yang angkuh dan sombong di lisan, wajahnya membeku ketika dia dibantah terus terang oleh Feng Ge, mengapa kamu berbicara seperti itu? Jadi bagaimana jika aku seperti ini? Feng Ge balik bertanya. Feng Ge. Luo Zeng mengerutkan kening dan menghentikan Feng Ge. Feng Ge tidak kesal, dan tidak melawan Luo Zeng, hanya mundur sambil tersenyum, dan biarkan Ling Yun ada di sana untuk marah. Ketika Luo Zeng hendak menghibur Ling Yun, dia tiba-tiba merasakan matanya bersinar. Dia melihat ke atas dan melihat lingkaran cahaya melayang di atas mayat Tuhan. Setelah lingkaran cahaya muncul, itu berputar di udara dan melayang langsung ke arah Luo Zeng. Ayo. Apa itu? Tanya Ling Yun. Begitu suaranya jatuh, aperture menutupi Luo Zeng dengan kecepatan kilat. Di bawah selubung lingkaran cahaya ini, seperti trik sulap, Luo Zeng menghilang dari Feng Ge dan yang lainnya, hanya menyisakan 3 wanita yang berdiri di tempat dengan wajah bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Luo Zeng tidak mengharapkan situasi seperti itu muncul. Apertur berkedip ke bawah, dan dia tidak punya waktu untuk menghindarinya. Dia hanya merasakan langit berputar sebentar. Ketika dia membuka matanya lagi, semua tempat yang bisa dia lihat adalah dipenuhi dengan cahaya, dan seluruh orang tampak jatuh ke dalam dunia cahaya. Tidak ada yang lain selain putih di segala arah. Di mana ini? Feng Ge, Luo Yan. Luo Zeng memanggil beberapa patah kata, tetapi tidak mendapat jawaban. Sepertinya dia dipindahkan ke tempat lain oleh aperture. Setelah berjongkok, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh tanah sebentar, dan yang dia sentuh adalah lantai yang dingin dan halus.
Ini bukan ilusi, tapi keberadaan nyata. Setelah mencapai penilaian ini, Luo Zeng mulai melangkah maju, dan suara langkah kaki segera bergema di ruang kosong. Setelah berjalan tanpa tujuan di dunia seputih salju ini untuk jarak jauh, Luo Zeng merasa bahwa matanya telah beradaptasi sedikit, dan secara bertahap dia dapat membedakan beberapa garis putih. Pilar putih di kejauhan secara bertahap terungkap. Tampaknya ada sesuatu di antara pilar-pilar itu, tetapi masih sangat sulit bagi Luo Zeng untuk membedakannya. Bahkan jika Luo Zeng berjalan sangat dekat, itu masih berupa bunga putih. Saya tidak bisa tidak melihatnya, untuk apapun. 9527, Tuan King Yu, tempat apa ini? Pada saat ini, Luo Zeng hanya bisa meminta bantuan dua orang. Aku juga tidak tahu, suara 9527 segera kembali. Ketika Luo Zeng mengorbankan darah para dewa kuno, dia telah membuat 9527 khawatir. Adapun dunia putih ini, 9527 belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah Jade Spirit dipanggil oleh Luo Zeng, dia mengamati sejenak sebelum bertanya dengan sangat terkejut, kamu tidak membunuh orang yang murni, kan? Ya. Jawab Luo Zeng dengan tegas. Kalau begitu aku tahu, kata Jade Spirit, ini adalah tanah warisan untuk yang murni. Tanah warisan. Tanda tanya. Luo Zeng bertanya dengan curiga. Nah, ketika orang yang murni meninggal, si pembunuh akan menggantikan orang yang murni sebagai dewa baru, jawab Roh Giok, tapi tempat suksesi hanyalah nama peradaban King Yu kita, dan saya tidak memiliki tempat ini. Saya pernah ke sini sebelumnya, tetapi saya tidak tahu harus disebut apa. Dewa baru. Luo Zeng bertanya dengan heran, jika saya menjadi Tuhan, apakah saya akan terikat ke surga ke-14? Dewa. Pihak lain akan ditetapkan di surga tertentu. Di antara begitu banyak dewa, Feng Ge adalah satu-satunya pengecualian, dia baru saja menemui masalah saat melintasi pusaran energi. Tetapi situasi di dunia warna dan dunia keinginan mungkin berbeda, dan kekhawatiran Luo Zeng ada alasannya. Memang mungkin, setidaknya aku belum pernah melihat dewa yang meninggalkan surga itu seperti Feng Ge, jawab Roh Safir jujur. Mendengar ini, wajah Luo Zeng menunjukkan ekspresi hati-hati. Menjadi orang yang murni dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di medan gelap, tetapi harganya adalah untuk tinggal di surga ke-14 selamanya, yang tidak sebanding dengan kerugian Luo Zeng. Luo Zeng berkeliaran di dunia putih ini untuk sementara waktu, kecuali pilar-pilar itu, dia masih tidak bisa membedakan apapun. Dalam keputusasaan, Luo Zeng hanya bisa duduk di lantai yang halus, mengungkapkan senyum masam, saya khawatir ini bukan yang harus saya khawatirkan sekarang, sepertinya ini adalah masalah untuk pergi dari sini. Baik Jade Spirit dan 9527 tetap diam. Di bawah pengamatan mereka, bahkan pilar yang redup itu tidak dapat terlihat dengan jelas, jadi mereka tidak dapat membantu Luo Zeng. Ada total 19 orang murni di 19 surga alam keinginan. Orang-orang murni ini jarang berpartisipasi dalam perjuangan banyak klan besar. Di antara peradaban besar, masih belum banyak pemahaman tentang yang murni. Namun, ada Feng Ge di alam gelap untuk menjaga Luo Yan dan Ling Yun, dan makhluk di alam gelap itu seharusnya tidak berani memprovokasi mereka. Nyatanya, perilaku abnormal dewa telah menyebabkan kegemparan di ranah gelap, dan makhluk ranah gelap yang bersembunyi di ranah gelap mempertaruhkan nyawa mereka dan mengirim orang untuk menyelidiki keberadaan Tuhan. Ketika makhluk alam gelap ini melihat mayat dewa dari kejauhan, mereka semua sangat terkejut. Namun, di bawah penyebaran cahaya langit Brahma Agung yang tak terukur oleh Feng Ge, makhluk-makhluk di daerah gelap itu tidak berani mendekat sama sekali. Di dunia putih, Luo Zeng masih duduk diam di tempatnya. Karena Roh Safir mengatakan bahwa ini adalah tempat warisan, pasti ada metode pewarisan. Dia dengan ringan mengulurkan tangannya dan menjentikkannya beberapa kali ke udara, tetapi dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Menilai dari cahaya yang dipancarkan oleh kadal besar, cara menggunakan energi ini juga memiliki kedalaman yang berbeda, setidaknya Feng Ge tidak dapat melepaskan gelombang cahaya pada level itu. Dan proses Feng Ge menjadi orang suci juga sangat aneh, dia tidak memasuki tempat warisan ini, orang yang memasuki tempat warisan seharusnya adalah monster berwajah babi Huyun, tetapi Huyun baru saja menjadi orang yang murni dan akan segera lahir sebelumnya, karena kesalahan, Feng Ge bercampur menjadi satu. Monster berwajah babi itu bisa melakukannya, dan aku juga bisa melakukannya. Karena cahaya langit Davan yang tak terbatas adalah sejenis energi, pasti ada cara untuk mengendalikannya. Luo Zeng duduk bersila dan menatapnya. Waktu 1 batang dupa telah berlalu. Waktu 10 batang dupa telah berlalu.
1 jam. Putihnya masih seperti selembar kertas seputih salju, yang tidak dapat dilihat atau disentuh. Luo Zeng tidak memiliki kecemasan sedikit pun, dan dengan tenang melihat gambar putih di depannya. Setelah menonton dengan tenang selama 3 jam, akhirnya dia melihat sedikit perbedaan. Gambar putih itu sepertinya bergerak, seperti awan putih di langit berguling. Hah? Gambarnya bergerak. Luo Zeng mengangkat alisnya, senyum muncul di sudut mulutnya, dan dia menoleh untuk melihat pilar lagi, dan garis pilar itu sedikit lebih dalam. Lanjutkan. 2 jam lagi berlalu, dan sinar cahaya itu bergulir seperti awan putih berkali-kali. Cahaya putih bukan lagi gambar statis, tetapi terus berjatuhan. Saat berjatuhan, Luo Zeng juga memperhatikan beberapa titik terang di cahaya putih ini, tetapi Luo Zeng tidak menyadarinya sebelumnya. Bintik-bintik cahaya ini seperti serangga tanpa tujuan, melayang dengan kecepatan lambat. Apakah titik kuncinya terletak pada titik cahaya ini? Ketika ide ini muncul, Luo Zeng bangkit dan berjalan menuju salah satu titik cahaya, tetapi saat Luo Zeng melangkah keluar, nafas di seluruh ruang menjadi tidak teratur, bintik-bintik cahaya berfluktuasi dengan nafas, dan Qi jauh dari Luo Zeng. Titik cahaya ini hampir tidak memiliki bobot, dan ada sedikit fluktuasi energi. Biarkan mengambang. Setelah Luo Zeng memikirkannya sebentar, dia mengorbankan bulu hijau Qingwing dengan sebuah pikiran. Ketika Luo Zeng bertindak lagi, dampak pada ruang sekitarnya telah direduksi menjadi ekstrim oleh bulu-bulu untuk berada di sisi yang aman. Luo Zeng bahkan menggunakan arti sebenarnya dari Taoisme. Ketika dia mendekati titik cahaya itu lagi, titik cahaya itu masih berfluktuasi sedikit, tetapi amplitudo fluktuasinya menjadi sangat kecil, setidaknya dalam keadaan yang dapat dikendalikan. Luo Zeng berjalan menuju titik cahaya, mencoba membuat titik cahaya bertepatan dengan matanya sendiri. Ketika bintik-bintik cahaya bergabung menjadi pupil Luo Zeng, dia tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih jelas lagi. Benar-benar begitu. Untuk melihat dunia dengan jelas, Anda harus mengintegrasikan titik cahaya ini ke mata Anda. Setelah Luo Zeng memasuki dunia ini, dia tetap tidak bergerak, dan selalu ada titik cahaya yang secara tidak sengaja masuk ke matanya, yang secara alami membuatnya melihat lebih jelas. Hanya saja proses ini terlalu lambat, dan penyerapan titik cahaya seluruhnya berdasarkan keberuntungan. Sekarang hukum ditemukan, bagaimana Luo Zeng bisa sopan. Dia berjalan maju dengan langkah ringan, terus-menerus menyerap titik cahaya itu. Tetapi setelah sebatang dupa, ratusan titik cahaya telah dimasukkan ke dalam mata, dan awan putih yang awalnya berjatuhan secara bertahap meredup, dan garis luar di sekitarnya menjadi semakin jelas. Baru kemudian Luo Zeng menyadari bahwa dia berdiri di atas putih di dalam istana. Di sisi kiri istana berdiri tiang-tiang besar, dan di tengah tiang-tiang itu ada lempengan batu putih, yang di atasnya digambar gambar-gambar abstrak, meskipun gambar-gambar itu abstrak, tetapi juga dapat dibedakan secara konkret. Ini ubur-ubur, ini serigala, ini kadal, ya Tuhan. Setelah melihat kadal besar itu, mata Luo Zeng tiba-tiba berkedip, seolah dia mengerti sesuatu. Dia membolak-balik gambar di kolom, menghitungnya, dan kemudian berkata ada 20 lempengan batu di sini, dan ada 20 orang murni di seluruh alam keinginan. Tidak, alam keinginan hanya memiliki 19 surga, secara teoritis. Ada 19 yang murni, kata Roh Giok. Meskipun tidak dapat melihat gambar-gambar ini, ia dapat memahami sedikit setelah mendengarkan Luo Zeng bergumam pada dirinya sendiri, dan menambahkan tapi jangan lupa, ada orang yang murni di dunia warna. 13 hari belum berlalu dari yang murni, Feng Ge hanyalah yang pertama. Setelah mendengar pengingat dari Sapphire Spirit, Luo Zeng melihat ke sisi jauh, dan batu tulis di sisi jauh sebenarnya adalah pola monster berwajah babi, tetapi pola monster berwajah babi ini agak istimewa, babi umumnya buncit di badannya ada kepala manusia wanita. Melihat pola ini, Luo Zeng tidak bisa menahan tawa. Gara-gara perebutan rumah, tempat pusaka pun jadi agak semrawut. Bagaimanapun, yang murni adalah monster berwajah babi, dan Feng Ge hanyalah penghuninya. Saya tidak tahu ekspresi apa yang akan dimiliki Feng Ge ketika dia melihat pola ini. Memindai potret orang-orang murni ini, ketika Luo Zeng melihat langsung ke sisi lain istana, sedikit keterkejutan tiba-tiba muncul di wajahnya. Di sisi itu ada lempengan batu besar, dan karakter Sanskerta yang padat digambar di atas batu tulis. Ada begitu banyak karakter Sanskerta, jauh lebih banyak dari yang pernah dilihat Luo Zeng sebelumnya. Ada banyak informasi yang terekam dalam dokumen berbahasa Sanskerta. Apa isinya di depan saya ini? Dibutuhkan begitu banyak catatan berbahasa Sanskerta. Inspirasi King Yu dipengaruhi oleh fluktuasi emosional Luo Zeng, jadi dia bertanya Luo Zeng, apa yang kamu lihat?
Aku melihat banyak bahasa Sanskerta. Luo Zeng berkata dengan sedikit bersemangat. Banyak. Roh Giok juga sedikit terkejut. Itu juga sangat tertarik dengan tempat warisan murni ini, lagi pula, apa yang mungkin terlibat di sini adalah rahasia peradaban instan tingkat tinggi. Ya, Luo Zeng mengalihkan pandangannya, dan menjawab setelah perkiraan kasar ada sekitar 3 atau 400 kata Sanskerta, dan kata-kata Sanskerta ini sangat asing, saya membiarkan Nianer sekarang Luo Nian semakin banyak dan lebih tertarik untuk menguraikan bahasa Sanskerta. Mahir, setiap kali Luo Zeng melihat bahasa Sanskerta baru, dia tanpa sadar memikirkan Luo Nian. Tetapi di tengah percakapan, Luo Zeng ingat bahwa ini adalah sisi lain, dia tidak dapat memasukkan Luo Nian untuk menguraikan bahasa Sanskerta ini, dan karena cahaya putih ini, dia tidak dapat membiarkan Luo Nian melihat bahasa Sanskerta ini, lagi pula, bahkan 9 Wu Erqi dan semangat safir juga tidak bisa dilihat. Sedangkan untuk menggosoknya dengan gosokan, bahkan lebih tidak realistis, Luo Zeng tidak bisa membawa batu gosok itu ke sisi lain. Tepat ketika Roh Giok sedang memikirkan cara, mata Luo Zeng tiba-tiba menatap lurus ke batu tulis, dan bahasa Sanskerta pertama di batu tulis tampak melompat. Ketika bahasa Sanskerta pertama dipukul, bahasa Sanskerta kedua juga membalik dengan keras, diikuti oleh yang ketiga dan keempat. Baris bahasa Sanskerta ini seperti gelombang yang berjatuhan, satu persatu mulai membalik. Luo Zeng matanya juga dengan cepat tertarik oleh perubahan itu dalam bahasa Sanskerta. Aku memikirkannya, kamu bisa memberikan penglihatanmu kepada Luo Nian dan membiarkan penglihatanmu menggantikannya. Mungkin tidak apa-apa, kata Jade Spirit sambil berpikir, tetapi Luo Zeng tidak menanggapi kata-kata Safir Spirit. Luo Zeng, Luo Zeng. Setelah meneriakkan beberapa kata, Jade Spirit secara alami menemukan bahwa Luo Zeng sedikit tidak normal. Dia berdiri di tempat seperti patung, menatap lurus ke depan dengan linglung, benar-benar terperangkap dalam keadaan tertentu. Di mata Luo Zeng, karakter Sanskerta di papan tulis telah benar-benar hidup, seperti tikus kecil yang berputar, dan ketika mereka dibalik, mereka mengeluarkan pesan, dan karakter Sanskerta satu demi satu dibalik. Ini adalah rilis berkelanjutan dari informasi. Informasi ini tidak dibaca oleh Luo Zeng, tetapi informasi dalam bahasa Sanskerta dapat dipahami secara otomatis selama proses pembacaan Luo Zeng. Bahasa Sanskerta yang dilihat Luo Zeng sebelumnya mengharuskan Luo Nian untuk menguraikan konten untuk membaca isinya, tetapi bahasa Sanskerta di papan tulis berbeda dari waktu sebelum Luo Zeng, dan itu dapat secara otomatis melepaskan makna yang tersembunyi. Ketika karakter Sanskerta ini berguling ke yang terakhir, mereka mulai berguling ke depan lagi, setiap karakter Sanskerta diputar pada sudut yang berbeda, dan informasi yang dirilis juga berubah. Luo Zeng berdiri diam seperti ini, menyaksikan teks Sanskerta berputar berulang kali. Setelah 1 jam, teks Sanskerta di papan tulis akhirnya berhenti bergulir. Luo Zeng, Luo Zeng, Luo Zeng mendengar suara Roh Giok datang dari tempat yang jauh, dan kemudian secara bertahap sadar kembali, dan kemudian menjawab. Apa yang terjadi padamu barusan? Tanya Roh Giok. Luo Zeng menunjuk ke lempengan batu dengan wajah aneh dan berkata saya telah membaca bahasa Sanskerta itu. Mengerti, kamu juga bisa menguraikan bahasa Sanskerta. Jade Spirit bertanya dengan heran. Dia menggelengkan kepalanya, dan memberitahu Roh Giok apa yang terjadi di batu tulis, dan berkata pada saat yang sama informasi yang dikeluarkan oleh teks Sanskerta ini harus dianggap sebagai kekuatan supernatural yang unik. Ketika informasi ini muncul, saya sepertinya jatuh ke dalam keadaan yang sangat aneh. Luo Zeng juga mengalami metode latihan ini untuk pertama kalinya. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya, dan dengan mata berkedip, cahaya putih menyatu ke arah ujung jarinya, membentuk kelompok cahaya padat Luo Zeng, seperti Feng Ge, sekarang dapat dengan bebas mengontrol cahaya langit Dafan yang tak terbatas. Saat Luo Zeng membalikkan tangannya lagi, cahaya dihirup di sepanjang telapak tangannya, membentuk serangkaian garis berliku dan berputar, sementara pola spiral muncul di telapak tangan Luo Zeng. Gelombang cahaya kecil keluar dari utas ini, dan di bawah jentikan cahaya Luo Zeng, gelombang cahaya terbang ke atas. Kekuatan gelombang cahaya jauh lebih rendah dari Dewa Kadal besar itu, tapi sudah mulai terbentuk. Ternyata gelombang cahaya yang dikeluarkan oleh kadal besar itu juga dipelajari pada lempengan batu, yang disebut bentuk bersinar. Feng Ge belum pernah ada di dunia ini, jadi tentu saja dia tidak pernah mempraktikkannya, dan dia tidak tahu caranya, untuk menggunakannya. Yang paling penting adalah menggunakan. Dafan metode Boundless Skylight memang tak terlukiskan. Setelah mengamati bahasa Sanskerta, Luo Zeng secara alami menguasainya, tetapi Luo Zeng sama sekali tidak dapat mengungkapkan cara kerja kekuatan supernatural ini. Tampaknya setelah mengamati bahasa Sanskerta,
secara alami berubah menjadi instingnya sendiri. Kalau begitu, apakah kamu tahu cara keluar dari sini? Roh Giok bertanya lagi. Tinggalkan. Mata Luo Zeng menyapu seluruh istana, kecuali pilar, tidak ada pintu di dinding istana, tidak ada jalan keluar di sini, dan itu adalah ruang yang benar-benar tertutup. Namun, dengan sedikit gerakan pikirannya, kekuatan supernatural yang tertanam di kedalaman pikirannya telah berperan. Lubang kecil mengelilingi Luo Zeng, dan dia menghilang di lubang dalam sekejap. Saat berikutnya, Luo Zeng telah kembali ke domain gelap. Feng Ge, Luo Yan dan Ling Yun telah menunggu dalam kegelapan selama beberapa jam. Pada awalnya mereka bosan, tetapi ketiga wanita itu membuat keributan, dan segera mereka mengobrol di sekitar Luo Zeng, dan bahkan anak kecil Ling Yun dan Feng Yun Song kontradiksi sebelumnya juga menghilang. Di bawah permintaan kuat dari Feng Ge dan Ling Yun, Luo Yan menceritakan beberapa hal yang terjadi pada Luo Zeng ketika dia masih kecil, dan bahkan di wilayah timur. Bagi Feng Ge dan Ling Yun yang dibesarkan di dunia ibu, sangat sulit untuk dipahami. Feng Ge masih baik-baik saja, lagi pula, dia juga telah mempelajarinya dari Sun dan yang lainnya, sementara Ling Yun memiliki ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Lagi pula, mereka yang lahir di dunia ibu dilahirkan untuk menjadi kuat, selama kualifikasi mereka tidak terlalu buruk, tidak sulit untuk maju ke dewa sejati. Tapi Luo Zeng dianggap sebagai makhluk tingkat terendah di dunia tubuh bagian. Dalam pada awalnya, dan wajar bagi Ling Yun untuk kagum bahwa dia bisa mencapai tingkat seperti itu pada akhirnya. Lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di sebelah mereka, dan sosok Luo Zeng juga langsung dari aperture dominan. Benar saja, kamu kembali. Luo Yan melihat mata kakaknya berbinar dalam lingkaran cahaya. Apa sebenarnya bukaan ini, dan mengapa itu bisa menghapusmu? Feng Ge bertanya. Bukaan ini, kamu bisa melihatnya ketika kamu masuk. Luo Zeng tersenyum sedikit, mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengetuk Feng Ge, dia ingin mengirim Feng Ge ke istana cahaya itu, dan setelah dia berlatih bahasa Sanskerta di batu tulis, saya akan mengerti. Tetapi di bawah jari ini, bukaan yang dibayangkan tidak muncul, tetapi ketiga wanita itu menatap Luo Zeng dengan ekspresi aneh. Luo Zeng tersenyum sedikit canggung. Sepertinya gagal. Yang murni tidak dapat memasuki istana cahaya tanpa batas waktu, jika tidak, Tuhan dapat bersembunyi di istana tanpa mengalahkan Luo Zeng. Luo Zeng baru saja menguasai Grid Brahma Infinite Skylight, tetapi dia tidak bisa mengorbankan aperture, jadi dia harus menunggu kesempatan berikutnya. Sekarang Luo Yan telah diselamatkan, tidak perlu tinggal di area gelap. Ketika keempat Luo Zeng hendak pergi, beberapa makhluk yang bersembunyi di area gelap berkumpul bersama, berlutut ke arah Luo Zeng, dan menyembah dengan sangat saleh. Yang murni disebut Tuhan tidak hanya memiliki kekuatan absolut, tetapi juga merupakan simbol spiritual dari banyak makhluk. Ketika kadal besar jatuh, itu berarti ke-14 langit akan mengubah dinasti mereka. Luo Zeng dan yang lainnya berhenti sejenak, jika mereka terus bergerak maju, cahaya putih akan memusnahkan makhluk gelap ini. Bangun, semua orang bisa bubar, kata Luo Zeng. Makhluk alam gelap itu mendengar kata-kata Luo Zeng, dan mereka bangkit satu persatu, membungkuk dengan hormat kepada Luo Zeng, dan kemudian mundur ke segala arah. Selama proses ini, Luo Zeng mengingat satu hal, dan tiba-tiba menunjuk ke monster bermata satu tidak jauh dari sana. Keluarga monster bermata satu ini, Luo Zeng, telah melihatnya di surga ke-13. Monster bermata satu ini bahkan mengambil tindakan untuk merebut senjata peradaban. Mereka tampaknya didistribusikan secara luas di pantai lain, yang sebanding dengan keluarga Raja Monkey. Monster bermata satu ini adalah pemimpin klan itu. Mengubah Tuhan bukanlah sesuatu yang ingin dilihat oleh ras lain ini, tetapi hal semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka putuskan. Mereka perlu memahami dan memikirkan tentang temperamen dan preferensi Tuhan yang baru dipromosikan. Namun, karakter dewa sebelumnya terlalu kejam, dan setelah Raja Kera merayunya selama bertahun-tahun, dewa juga cenderung membantu Raja Kera. Kelahiran dewa baru adalah hal yang baik bagi keluarga Cyclops. Pemimpin monster bermata satu itu maju dan membungkukkan tangannya ke arah Luo Zeng. Aku ingin tahu apa yang Tuhan perintahkan. Aku punya beberapa teman di medan gelap, bantu aku menjaga mereka, kata Luo Zeng ringan. Aku tidak tahu siapa teman yang kamu bicarakan. Mata pemimpin monster bermata satu menyala. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk menyenangkan Tuhan. Tidak peduli permintaan apapun yang diajukan Luo Zeng, satu-satunya keluarga monster bermata akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Mereka adalah master serangga, kata Luo Zeng.
Tuan Serangga, pemimpin monster bermata satu tercengang sesaat sebelum dia menyadari bahwa klan Master Serangga tampaknya adalah klan yang kurang dikenal, dan termasuk dalam wilayah yang dikuasai oleh Raja Monkey. Jika dititipkan oleh orang lain, keluarga Cyclops mungkin harus mempertimbangkan sikap Raja Monkey, tapi ini adalah perintah dari Tuhan. Aku harus mengaturnya dengan benar. Pemimpin monster bermata satu sangat gembira. Ini tidak hanya akan menjual wajah Tuhan, tetapi juga mengambil kesempatan untuk menekan klan Monkey Raja. Untuk klan monster bermata satu, itu adalah kesempatan yang sangat baik. Setelah pemimpin monster bermata satu itu menerima perintah, dia mundur. Luo Zeng dan rombongannya berjalan ke barat, dan ketika mereka mencapai tepi medan gelap, Luo Zeng meminta Feng Ge untuk mengeluarkan kotak hitam, dan pada saat yang sama melepaskan monster di dalam kotak hitam, yang secara alami termasuk sihir berbentuk hua, memblokir. Karena saya telah tiba di alam kegelapan, saya akan memenuhi janji awal saya dan membiarkan Anda pergi, kata Luo Zeng. Monster-monster itu telah dipenjara di rumah besi selama bertahun-tahun, dan sekarang mereka akhirnya bebas. Mereka sangat bersemangat ketika melihat-lihat. Beberapa monster berasal dari orang-orang tingkat tinggi di sisi lain, tetapi kekuatan mereka ditekan setelah mereka turun selama mereka diberi cukup waktu. Mereka masih bisa berada di dalam kekacauan di area gelap ini sedang booming. Segera monster-monster ini tersebar, kecuali blok sihir perubahan bentuk. Mengapa kamu tidak pergi? Luo Zeng bertanya dengan aneh. Kubus pengubah bentuk berdiri di tempat dengan ekspresi rumit di matanya. Blok sihir pengubah bentuk ini awalnya memblokir hewan peliharaan seumur hidup, dan bukan tidak mungkin membiarkannya bertahan hidup secara mandiri, tetapi rasanya mengikuti Luo Zeng adalah sebuah kesempatan, dan orang yang dapat membuka rumah besi ditakdirkan untuk tidak manusia. Aku ingin mengikutimu, kata kubus pengubah itu tiba-tiba. Ikuti saya. Luo Zeng tertegun, tetapi tersenyum. Mengikuti saya tidak masalah, tetapi sebagian besar waktu saya tidak akan tinggal di domain gelap, biasanya di domain terang, Anda mungkin harus tinggal di domain kecil ini, ruang. Apa yang dimaksud Luo Zeng secara alami adalah kotak yang memancarkan cahaya hitam. Tidak apa-apa, kubus pengubah bentuk mengguncang tubuhnya. Tahun-tahun tanpa akhir di sangkar besi telah bertahan, dan tetap berada di dalam kotak hitam tidak ada bedanya. Kubus pengubah bentuk dapat mengubah makhluk apapun, dan masih berguna di saat-saat kritis. Setelah Luo Zeng membiarkannya masuk ke kotak hitam dan memasukkannya ke dalam cincin sumi Feng Ge, semua orang keluar dari medan gelap. Min Qi dan Min Ham menunggu lama sebelum mereka berani keluar dari gua. Pertempuran Pureones berada di luar jangkauan mereka. Dalam kasus tidak melihat Luo Zeng untuk waktu yang lama, kedua ahli serangga hanya bisa mengusir Scarab untuk melarikan diri, dan jalan kembali aman dan sehat. Ketika keduanya melaporkan apa yang terjadi di Rawa Hitam, semua wajah Master Serangga penuh ketakutan. Bukankah dermawan menyusahkan Raja Monkey? Mengapa dia berkonflik dengan Tuhan? Kata seorang ahli serangga dengan sedikit bersemangat. Di permukaan, tragedi klan Master Serangga disebabkan oleh klan Monkey Raja, tetapi sebenarnya itu karena Tuhan perlu melahap Agas Hitam. Namun, Tuhan adalah kepercayaan sebagian besar makhluk di alam gelap, dan Master Zerg tidak terkecuali, meskipun mereka memiliki kebencian di hati mereka, kebencian ini hanya akan dicatat dalam catatan Raja Monkey. Menantang Tuhan, aku khawatir aku mencari kematian ahli serangga terkenal lainnya menggelengkan kepalanya. Dalam waktu dekat, klan Monkey Raja mungkin akan menyalahkan klan kita. Aku takut. Berita yang dibawakan oleh Min Qi dan Min Ham langsung menekan emosi para Master Serangga hingga ke titik ekstrim. Bisa dibayangkan bahwa mereka sebentar lagi akan menghadapi pembantaian klan Monkey Raja. Tepat ketika Master Serangga tertekan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berisik di kejauhan. Master Bak tanpa sadar mengira itu adalah klan Raja Monkey yang datang, dan melihat ke kejauhan dengan gugup. Selusin sosok keluar dari kegelapan, dan yang datang adalah monster bermata satu. Cyclops adalah ras besar yang dapat menghadapi Raja Monkey secara langsung, dan itu juga merupakan eksistensi yang tidak dapat dilawan oleh Master Bak, tetapi wilayah Master Bak dan Cyclops jauh, dan tidak ada persimpangan antara dua ras. Klan Master Serangga, monster bermata satu merendahkan suaranya dan bertanya. Ya, beberapa Master Serangga buru-buru menyapa mereka. Kamu tidak perlu terlalu sopan, kata monster bermata satu dengan sopan. Dewa baru memerintahkan kami untuk menjaga klan Master Seranggamu dengan baik. Tempat ini terlalu dekat dengan klan Monkey Raja, tolong menjauhlah bersama kami. Dewa baru. Tanda tanya. Tuhan berubah. Siapa itu? Para Master Serangga tercengang ketika mendengar berita itu. Tapi Min Qi dan Min Ham tertegun pada saat yang sama, dan tebakan yang luar biasa muncul di hati mereka.
Tidak sulit untuk memverifikasi dugaan keduanya dari mulut monster bermata satu itu. Ketika monster bermata satu memberitahu Zerg Masters bahwa dewa yang baru dipromosikan adalah ras manusia, semua Zerg Masters sangat bersemangat saat ini. Baru pada saat itulah Min Qi dan Min Ham mengerti mengapa monster bermata satu yang agung ini datang sendiri, dan mereka memiliki sikap yang sangat sopan. Malam itu, semua master serangga mengemasi tas mereka dan mengusir semua jenis serangga dan semut beracun, pindah dengan monster bermata satu ini. Apa yang menunggu mereka adalah nasib yang berbeda, meskipun master serangga itu sendiri tidak cukup kuat, dan tidak peduli berapa banyak waktu yang mereka berikan, mereka mungkin tidak dapat membuat pencapaian besar di medan gelap, tetapi di bawah perlindungan Siklop, mereka secara alami tidak sengsara seperti sebelumnya. Medan cahaya dari surga ke-14 dan sejenisnya, akhir-akhir ini tampak sedikit damai. Sebelumnya, bagian dalam kota Tianshui berada dalam kesulitan, bahkan jika tidak ada ancaman dari klan raksasa dan musang, bagian dalam kota Tianshui mungkin akan runtuh terlebih dahulu. Tetapi raksasa dan klan musang pada awalnya agresif, dan setelah dibujuk oleh Luo Zeng, mereka mundur ke kota Wanling. Banyak klan besar di kota Tianshui berpikir bahwa kedua klan itu menunjukkan kelemahan seperti Star Falcons. Tindakan ini secara alami memperkuat pamor keluarga Star Falcon, menghalangi banyak keluarga besar di kota Tianshui, dan membantu keluarga Star Falcon menstabilkan situasi. Di pagi hari ini, ribuan kera putih telah berkumpul di luar kota Tianshui. Klan kera putih dulunya adalah anggota kota Tianshui, tetapi kemudian diusir oleh klan Star Falcon. Kali ini, Bai Sheng membantu klan Star Falcon menemukan Luo Yan, dan bahkan berhasil membawa Luo Zeng ke alam gelap, yang dianggap sebagai kontribusi besar. Klan Star Falcon memberi klan kera putih hak untuk memasuki kota lagi, dan menghadiahkan sebidang tanah yang luas di kota Tianshui. Patriark klan kera putih berjalan di depan, diikuti oleh Bai Sheng. Bai Sheng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seolah-olah dia adalah seorang pahlawan yang pulang dengan terhormat. Itu semua berkat dia bahwa klan kera putih bisa ada hari ini. Bahkan Patriark menunjuk Bai Sheng sebagai penggantinya, dan hanya menunggu sampai dia menetap di kota Tianshui untuk menyerahkan posisi Patriark kepadanya. Di atas kota, dua elang bintang besar melihat ke bawah ke arah pergerakan di bawah. Kedua elang bintang ini adalah dua tetua klan elang bintang yang tertinggal. Satu bernama Ling Yu, dan yang lainnya bernama Kong Luo. Setelah kekalahan klan Star Falcon, kedua tetua ini bertanggung jawab atas keseluruhan situasi, termasuk 6 Star Falcon yang menculik Luo yang juga diberangkatkan oleh mereka. Ling Yu, mengapa kamu membiarkan sampah ini masuk ke kota? Kong Luo menatap kera putih itu dengan jijik di matanya. Sebagai ras sampah yang diusir dari kota Tianshui, kera putih sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota. Klan kera putih akhirnya membantu klan Star Falcon kita pada saat kritis, jawab Ling Yu dengan sungguh-sungguh. Jadi bagaimana jika kamu membantu? Hadiahi mereka dengan apapun yang kamu inginkan. Menempatkan kucing dan guk-guk ini di kota Tianshui akan dianggap sebagai lelucon oleh klan besar lainnya, kata Kong Luo. Lelucon itu tidak penting, mata Ling Yu bersinar dengan kelihayan, sekarang kita harus membuat semua klan di kota Tianshui mengerti bahwa bahkan jika klan Star Falcon ada di sini, mereka masih memiliki kekuatan untuk memilih bergabung dengan kita. Berikan klan kera putih suatu wilayah, dan kami juga akan tidak ada kerugian, dan dapat dikatakan membunuh. Dua burung dengan satu batu. Kong Luo mengangguk, lalu bertanya apakah ada berita dari alam kegelapan. Ling Yu menggelengkan kepalanya. Untuk hal-hal sepele seperti itu, saya lebih khawatir tentang berita dari alam kegelapan. Wanita yang bernyanyi adalah orang yang murni, dan saya khawatir akan sulit bagi Raja Monkey untuk menghadapinya. Makhluk di wilayah gelap umumnya kuat di wilayah terang, tetapi wanita itu tetaplah orang yang suci, yang merupakan musuh makhluk di wilayah gelap. Kedua orang itu tidak kembali akhir-akhir ini, kebanyakan dari mereka mati di area gelap. Kong Luo berkata jangan lupa bahwa ada dewa lain di area gelap. Berbicara tentang Tuhan, kepercayaan diri. Ling Yu menguat sedikit. Keluarga Star Falcon tidak tahu banyak tentang alam kegelapan, tetapi mereka dapat memahami situasi umum. Sebagian besar klan kera raja akan menggunakan tangan Tuhan untuk membunuh dua ras manusia. Jika Tuhan benar-benar mengambil tindakan, keduanya mereka mungkin telah mati di alam kegelapan. Aku akan mengirim seseorang ke daerah gelap untuk menanyakannya lagi. Ling Yu mengangguk. Pada saat ini, Ling Yu tiba-tiba merasakan getaran di bawah kakinya, dan kemudian seluruh tembok kota mulai bergetar. Rumble, apa yang terjadi? Mata Kong Luo memancarkan warna yang aneh. Kera putih yang memasuki kota Tianshui satu persatu juga mengangkat kepala dan melihat tembok kota yang terus bergetar.
Kenapa? Tanya Patriark Klan Kera Putih. Bai Seng tidak terlalu tahu, dia berbalik dan berteriak keras, orang-orang dari klan saya cepat memasuki kota. Boom! Bagian dari tembok kota runtuh tiba-tiba, dan 4 sosok muncul di samping tembok kota, itu adalah Luo Zeng dan rombongannya. Ketika Bai Seng melihat keempat orang ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan firasat buruk menghantam hatinya. Setelah elang bintang itu melihat keempat orang ini, ekspresi mereka juga menjadi sangat jelek. Yaner, kalian semua mundur dari sisi lain dulu, kata Luo Zeng. Jiwa yang dari Luo Yan dan Ling Yun masih terlalu rapuh, dan mungkin ada bahaya dalam pertempuran yang kacau. Ya, Luo Yan mengangguk. Ingat, itu kera putih. Kera putih itu yang membunuh kakak perempuan kita, Yan Ling. Ling Yun menunjuk Bai Seng di bawah dengan ganas. Sebelumnya, Ling Yun dan Luo Yan tidak mengerti bahwa hubungan antara suku Jiuli dan suku kera putih sangat baik. Mengapa Bai Seng yang baik hati memilih untuk mengkhianati Jiuli? Ternyata dia ingin kembali ke kota Tianshui. Setelah Ling Yun dan Luo Yan selesai berbicara, mereka langsung pergi dari sisi lain. Yo, selusin elang bintang melebarkan sayapnya dan langsung menuju ke sisi Luo Zeng. Elang bintang ini adalah penjaga di kota Tianshui, mereka tidak tahu kisah di dalam Luo Zeng dan yang lainnya, dan mereka hanya menganggap Luo Zeng dan Feng Ge sebagai penyusup biasa. Setelah melihat elang bintang ini, mata Luo Zeng sedikit menyipit, dan kakinya tiba-tiba mengayuh dan berubah menjadi busur dan terbang keluar. Berderak, busur listrik terus memantul di antara kelompok elang bintang, tetapi dalam sekejap mata, lebih dari selusin elang bintang terbakar di mana-mana, dan jatuh dari udara ke kota Tianshui. Retak, busur listrik memancarkan busur besar di udara, dan kemudian menghantam tepat di depan tubuh Bai Seng, meledak dengan cahaya gemuruh, dan telinga anggota klan Kera Putih yang bergetar berdengung. Lei Guangxi, sosok Luo Zeng muncul dengan tenang, matanya penuh dengan kedinginan, agar memiliki pijakan di kota Tianshui, dia akan bekerja sama dengan Star Falcons untuk membawa adikku pergi aku. Wajah kera Bai Seng penuh dengan kepanikan, dan dia terus mundur, melihat ke langit dari waktu ke waktu. Harapkan keluarga Star Falcon untuk menyelamatkanmu. Luo Zeng mencibir, kamu tidak tahu, seluruh keluarga Star Falcon telah dikalahkan olehku sendiri. Qihang dan Liexiang bahkan tidak layak untuk musuhku, dan keluarga Star Falcon biarkan kamu adikku diculik karena bangunan itu akan runtuh dan tidak ada jalan keluar. Setelah mendengar kata-kata Luo Zeng, mulut Bai Seng membesar. Tidak hanya Bai Seng, tetapi Patriark dan tetua klan Kera Putih juga tampak tercengang. Klan Kera Putih telah pergi terlalu lama dari kota Tianshui, jadi mereka tidak tahu banyak tentang situasi di kota Tianshui, mereka tidak pernah mengira ada rahasia seperti itu di dalamnya. Tidak mungkin. Wajah Bai Seng penuh ketidakpercayaan. Apa yang tidak mungkin? Apalagi kota Tianshui, bahkan seluruh surga ke-14 menjadi miliknya sekarang, dan dia sekarang adalah dewa surga ke-14, kata Feng Ge juga mengikuti dari tembok kota. Tetapi ketika dia turun, dia membawa sebagian kecil dari tembok kota di pundaknya, dan setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melemparkan setengah dari tembok kota itu. Tembok kota menabrak langsung ke arah patung elang bintang besar di alun-alun tidak jauh. Patung elang bintang ini telah berdiri di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan berubah menjadi reruntuhan saat tembok kota runtuh. Dewa, apakah dia dewa baru? Mungkinkah yang dari alam gelap? Lingkup aktivitas murni tidak terbatas pada alam gelap, dan makhluk di alam cahaya secara alami menyadarinya, jadi bagaimanapun itu adalah keberadaan terkuat di lapisan pertama surga. Dia telah membunuhnya. Feng Ge bertepuk tangan dengan tenang setelah melempar tembok kota, dan menamparkan debu dari telapak tangannya. Setelah Ling Yu dan Kong Luo mendengar kata-kata ini, mereka saling memandang pada saat yang sama, dan mata elang itu penuh dengan ketidakpercayaan. Munculnya Luo Zeng dan Feng Ge di kota Tianshui adalah berita terburuk bagi keluarga Star Falcon. Ini berarti klan Raja Monkey telah gagal. Namun, Ling Yu dan Kong Luo menyimpulkan bahwa seharusnya klan Kera Raja gagal meminta dewa untuk mengambil tindakan. Jika dewa benar-benar mengambil tindakan, pria dan wanita dari ras manusia ini tidak akan terkalahkan. Oleh karena itu, keluarga Star Falcon masih memiliki kesempatan terakhir untuk kembali, dan biarkan Tuhan mengambil tindakan dengan segala cara. Tetapi menurut apa yang dikatakan Feng Ge, mereka benar-benar membunuh Tuhan, dan bahkan menggantikannya. Wanita manusia itu mengatakan yang sebenarnya. Suara Ling Yu bergetar. Itu palsu, pasti membual. Kong Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika itu palsu, kita tidak akan dapat mempertahankan kota Tianshui. Jika itu benar, keluarga Star Falcon kita mungkin akan musnah sama sekali. Ayo ambil Star Falcon lain dan tinggalkan kota, gumam Ling Yu.
Sementara Bai Seng masih dalam keadaan linglung, Ling Yu dan Kong Luo telah terbang ke langit, dan pada saat yang sama mereka menyanyikan lagu burung yang keras dan jelas. Elang bintang yang tersisa di seluruh kota Tianshui semuanya bangkit dari tanah dan terbang mengikuti kedua tetua, tetapi kota Tianshui benar-benar ditinggalkan oleh mereka. Keluarga Star Falcon menyerahkan kota Tianshui dengan begitu bersih, ras dan kekuatan besar dan kecil di kota itu juga tercengang, dan semua orang di klan Kera Putih juga tercengang. Hari ini adalah hari ketika klan Kera Putih memasuki kota dengan sangat gembira, tetapi mereka baru saja memasuki kota, dan klan Sing Falcon memilih untuk meninggalkan kota. Ini benar-benar ironi yang hebat, sayang sekali Anda. Membuatnya pilihan yang salah. Luo Zeng mengulurkan tangannya dan meletakkan telapak tangannya di kepala Bai Seng sambil berbicara. Pada saat ini, Bai Seng tidak berani melawan sama sekali, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Dia hanya berdiri di sana dengan gemetar, dan hatinya dipenuhi penyesalan yang tak ada habisnya. Melihat postur klan Falcon melarikan diri dengan begitu sederhana, apa yang dikatakan Luo Zeng mungkin benar, pada saat itu, dia seharusnya tidak melakukan apapun untuk menyenangkan klan Falcon. Tapi tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Bai Seng hanya mendengar suara berderak dari atas, dan busur listrik yang indah telah menyelimuti seluruh tubuhnya dalam sekejap. Bai Seng berubah menjadi sepotong kokas di depannya, dari Luo Zeng. Melihat pemandangan ini, orang Kera Putih lainnya juga dipenuhi ketakutan, menunggu Luo Zeng jatuh. Alasan utama untuk masalah ini masih Bai Seng, bukan klan Kera Putih, tetapi setelah mengetahui kebenarannya, klan Kera Putih masih menikmati buah yang diberikan oleh Bai Seng dengan ketenangan pikiran, memasuki kota Tianshui. Dari sudut pandang ini, semua orang di klan Kera Putih telah menyinggung Luo Zeng. Kalian, keluar dari kota Tianshui, kata Luo Zeng dengan dingin. Pemimpin klan Kera Putih telah menunggu pembebasan Luo Zeng, dan dia sangat gembira ketika mendengar bahwa mereka diizinkan untuk mundur dari kota Tianshui. Dalam keadaan seperti itu, merupakan keberuntungan besar untuk dapat melestarikan kehidupan klan. Setelah klan Kera Putih mundur dari kota Tianshui, Luo Yan dan Ling Yun kembali ke sisi lain. Ling Yun memandang Yu Seng yang terbelah menjadi arang oleh petir, suaranya masih dingin. Ini kesepakatan yang bagus untuk anak ini, tidak berlebihan untuk membunuh kakak senior kita Yan Ling. Luo Yan juga menghela nafas. Kuharap untuk menghibur arwah senior sister Yan Ling. Sejak keluarga Star Falcon pergi, Luo Zeng tidak perlu tinggal di sini. Kota Tianshui sudah dianggap sebagai kota tanpa pemilik, tetapi Luo Zeng tidak dapat menduduki kota ini sendirian. Tepat ketika Luo Zeng hendak kembali ke kota Wanling, ada 3 makhluk lagi dari sisi lain di kota Tianshui yang maju. Ketiga makhluk dari sisi lain ini masing-masing mewakili 3 ras utama dari sisi lain. Tujuan dari ketiga keluarga ini sangat jelas, karena Luo Zeng mengusir keluarga Star Falcon, dia secara alami adalah penguasa kota Tianshui. Secara alami, Luo Zeng tidak dapat mengelola kota sebesar itu sendirian, dan secara alami paling cocok bagi 3 keluarga besar mereka untuk merawat mereka. Tindakan dari 3 keluarga besar persis sama dengan yang dilakukan oleh Musang dan raksasa di kota Wanling. Tetapi perbedaannya adalah bahwa raksasa dan induksi Musang lebih tulus. Ketika Luo Zeng tidak memesan, induksi Musang dan raksasa telah mengambil tindakan sebelumnya, dan keluarga beruang hitam dihancurkan. 3 keluarga besar jelas berani berdiri setelah melihat Star Falcons melarikan diri, yang levelnya lebih rendah dari Musang dan raksasa. Kamu terlambat, Luo Zeng melirik mereka dengan ringan, lalu berjalan keluar kota bersama Feng Ge dan yang lainnya. Patriark dari 3 keluarga besar saling memandang. Mereka semua sangat cerdas dan langsung mengerti apa yang dimaksud Luo Zeng. Luo Zeng sudah memiliki kandidat yang cocok untuk mengelola kota Tianshui. Tidak peduli siapa yang kamu pilih, kami tidak cocok. Kami adalah kota Tianshui. Seorang patriark mengobrol dengan Luo Zeng, berharap memenangkan kesempatan ini. Luo Zeng akhirnya berhenti, menatap patriark dengan dingin dan berkata, kamu seharusnya senang bahwa klan Falcon meninggalkan kota Tianshui atas inisiatifnya sendiri. Jika tidak akan ada sungai darah di sini, dan kamu tidak akan selamat. Sang patriark segera memilih diam, tidak berani berbicara omong kosong, dan melihat Luo Zeng pergi. Di beberapa gedung tinggi di kota Tianshui, puluhan jiwa yang berkumpul di dalamnya. Jiwa yang ini berasal dari Jinwu, Yuxiong, klan Sennong dan klan Minyu. Setelah melihat sosok Luo Zeng yang pergi, ekspresi wajah mereka sangat rumit. Sudah berakhir. Jangan bicara tentang kota Wanling sekarang, bahkan kota Tianshui tidak bisa tinggal. Ada lebih dari 1 kota Tianshui yang tidak bisa tinggal, harus dikatakan bahwa itu adalah surga ke-14. Bagaimana apakah hal-hal berkembang sampai titik ini? Pengusiran keluarga Star Falcon berarti kota Tianshui hilang,
dan hari-hari baik mereka akan segera berakhir. Saya khawatir tidak akan ada tempat bagi mereka di surga ke-14. 3220